kau boleh mempertemukan kami berkumpul di Gembala GITJ Induk Juwana, Bapak Pendeta Ponco Hadi Prasetyo SSI Teon, dan Bapak Guru Injil Justinus Budiono STH. Yang terhormat Ibu Guru Injil Sriwidiarti STH dari GITJ Gabus. Yang terhormat Ketua Majelis GITJ Juwana Bapak Kristian Mujiono. Yang terhormat Komisi Wanita GITJ Juwana Ibu Suprati SPD. Yang terkasih rekan-rekan pengurus wanita GITJ Juwana serta Panitia Natal Wanita tahun 2022, dan yang terkasih pula semua wanita hebat GITJ Juwana. Sugeng rawuh Ibu. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam perayaan Natal Wanita GITJ Juwana tahun 2022. Sehubungan dengan perayaan Natal siang ini, saya mewakili segenap panitia untuk mengucapkan terima kasih kepada Gembala, Penatua, Diaken, dan pengurus wanita GITJ Juwana, serta Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri perayaan Natal pada siang hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, sudah 2 tahun lebih kita mengalami pandemi COVID-19. Selama itu pula kita tidak bisa leluasa melakukan aktivitas dan kegiatan seperti biasanya. Dan puji Tuhan, siang ini di awal bulan Desember tahun 2022 kita diberi kesempatan dari Majelis GITJ Juwana untuk bisa merayakan Natal yang pertama dengan lokasi di luar gereja. Tetapinya Ibu-ibu, jangan sampai kita lengah. Ingatlah untuk tetap prokes. Sebagai Ketua Panitia Natal Wanita GITJ Juwana tahun 2022 ini, saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dan semua pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan Natal ini, khususnya Warung Desa Gabus sebagai tempat untuk kami bisa merayakan Natal sederhana ini. Begitu juga saya ucapkan banyak terima kasih dengan kehadiran ibu-ibu semuanya yang meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan sehari-hari dan harus menempuh jarak yang jauh untuk sampai di tempat ini. Bagaimana Ibu tadi perjalanannya? Menyenangkan, puji Tuhan. Rute ibu-ibu tadi ya, rute dari Juwana sampai ke Gabus adalah rute di mana saya kerja pagi, sore, balik lagi begitu sehari 2 kali. Menyenangkan ya Ibu? Puji Tuhan. Tak lupa juga untuk Ibu Guru Injil Sriwidiarti STH yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu melayani Natal Wanita pada saat siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa Natal adalah hari raya umat Kristen untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita setiap tahunnya di bulan Desember. Kiranya Natal tahun ini selalu memberikan
dari susunan acara, fasilitas dan konsumsi, maupun kata-kata yang tidak pantas, tidak berkenan di hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kami memohon maaf. Demikianlah sambutan singkat ini saya sampaikan. Saya ucapkan selamat hari Natal tahun 2022 dan menyongsong tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami naikkan puji syukur kehadirat-Mu karena pada siang hari ini Engkau masih menyertai kami Tuhan, dan kami di tempat ini Tuhan, di warung desa ini pada siang hari ini membawa persembahan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau sucikan persembahan berupa benda ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan sehingga akan bermanfaat. Mari kita bangkit berdiri. Kemana
Puji Tuhan, doa kita Tuhan mendengar apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa saat ini cuaca cerah, ini semua berkat Tuhan. Karena kalau biasanya jam segini itu hujan, Puji Tuhan, berkat doa-doa kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan yang dipercayakan pada saya. Kemarin saya sempat agak berdebat sama Pak Ponco Sewu. Saya debat, kemudian ada apa Sewu, karena masih ada nanti masih saudara kalau menawi ngaturi Mas wonten apa Mas? Jadi nyuwun tuwuh Mbak, mangke napa mbeta firman wekdal Natalan. Nyuwun sewu menapa mboten klentu. Soale kula ngrumaosi kathah kekirangan nggih, kathah kekirangan. Mboten ingkang sanes kemawon. Lajeng Pak Ponco, ndak Mbak, jenengan. Oh nggih, matur nuwun. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, siap atau tidak siap keadaannya kita tetap melaksanakan amanat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya kira sudah kenal nggih, karena nama saya sudah terpampang di sini, sudah jelas. Perlu kenalan apa mboten nggih? Nyuwun sewu, tak kenal maka tak sayang. Salesipun sampun kathah wonten mriki Bapak Ibu nggih, menawi Pak Budi menika sampun apal. Soalipun Pak Budi senior kula Bapak Ibu. Nami kula sampun kaserat nggih menika kula nami kula Sri Widarti dipun percados peladosan mun sewu kulinten basa Jawi. Saya dipercaya pelayanan di ITJ Gabus sebagai guru Injil. Dan selain itu saya juga dipercaya untuk mengajar. Dulu saya mengajar di 3 tempat. Di SMP 1 Gabus, di SMP 2 Kayen, di STM Permata Gabus selama 23 tahun. Namun Tuhan mengendaki lain, akhirnya sekarang saya berada di kota, di SMP 2 Pati. Di sekarang saya mengajar di SMP 2 Pati, pendidikan agama Kristen. Suami 1, ini tadi kerja bakti Bapak Ibu di daerah Kedalingan karena saudara juga terdampak bencana. Kemudian saya kula sugih lare. Anak saya 3, orangnya kecil nggih mboten mitayani nggih. Menawi tiyang mestani niku kowe ku ora mitayani. Ancene aku ora mitayani kula ngaten. Lare kula 3. Ingkang setunggal menika nami Karen. Puji Tuhan, karena berkat Tuhan kemarin bulan November sudah lulus dari Ikatan Dinas Jakarta dan sekarang training di kantor pusat BMKG Jawa Tengah. Ini semua doa restu Bapak Ibu. Kemudian anak yang kedua baru kelas 6 SD, anak yang ketiga masih kelas 4 SD. Cekap semanten nggih. Di tepangan kula nyuwun sewu, kula niki kok campur-campur basa Indonesia basa Jawa. Pangapunten. Kenapa-napa apik, gaduh-gaduh juga sewa. Soalipun kula wonten Gabus menika dipun pitados menawi khotbah menika basa Jawi. Dadose kula asring kelantur malah menawi basa Indonesia. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini saya bacakan dari Lukas 1 ayat 46.
Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Berbahagialah kita semua yang saat ini membaca, mendengar, dan kita disebut berbahagia yang selalu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang berkasih, yang kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada siang hari yang indah ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu atas kasih setiamu. Engkau memberkati keluarga besar di ITJ Juwana, khususnya kaum wanita yang mengadakan Natalan di warung desa ini. Kami bersyukur atas kasih setiamu karena Engkau menuntun perjalanannya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendasari dengan firman-Mu. Kami mohon pimpinan. Kami menyadari Tuhan, hamba-Mu banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kiranya Engkau Allah sumber hikmat, berikan kemampuan kepada hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami yang hadir pada saat ini. Engkau singkirkan kuasa kegelapan yang ada di sekeliling kami, yang ada di hati kami, sehingga kami layak untuk menerima firman-Mu di dalam merayakan hari kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan sepenuhnya waktu kami, firman-Mu kami sambut di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah saya membaca tema dan diberikan tema tentang perempuan dan keselamatan, ini adalah yang dikehendaki oleh panitia menjadi berkat bagi kita. Mengapa tema ini tidak laki-laki atau kaum pria dan keselamatan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita melihat tema yang tertulis di depan yang kita baca, ada rahasia yang luar biasa yang perlu kita renungkan saat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita pahami secara umum, perempuan adalah kaum lemah dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki adalah kaum yang kuat. Ternyata Bapak Ibu, itu dilihat dari fisik, ya. Ternyata itu dilihat dari fisik. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap laki-laki dan perempuan punya kelemahan dan punya kelebihan. Memang secara manusiawi perempuan itu adalah lemah, ringkih atau lemah. Kalau laki-laki adalah kuat, namun ada hal yang luar biasa. Sehebat-hebatnya laki-laki, sekuat-kuatnya laki-laki, kita bersyukur sebagai perempuan kita diberikan kekuatan yang luar biasa walaupun kita lemah, karena dipercaya oleh Tuhan kita bisa melahirkan, ya Pak, tidak begitu ya. Kalau misalnya bapak-bapak baru terkena pegang air panas itu sudah ya, kita juga demikian, jadi punya kekurangan dan punya
kelebihan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perempuan juga disebut power woman. Apa yang dimaksud? Punya kekuatan yang luar biasa. Perempuan itu tidak terasa super sibuk, walaupun sebagai ibu rumah tangga. Ya apa tidak ibu-ibu? Pekerjaan rumah itu tiada habisnya, menghabiskan waktu. Dan perempuan itu punya empati yang luar biasa. Misalnya pergi bekerja atau pergi ada acara, di rumah harus beres semua. Kalau tidak, pelan-pelan. Nggih napa mboten? Menika ada suatu empati yang luar biasa, terutama yang ada di dalam keluarga kita. Kita terapkan di dalam keluarga kita. Nyuwun sewu nggih Bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kan pasrah nggih, wis sing penting itu urusane ibune. Biasanipun mekaten. Mugi-mugi bapak-bapak ingkang rawuh mboten. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang kita melihat apa rahasia, apakah hubungan perempuan dan keselamatan? Apakah hubungan perempuan dan keselamatan? Jika kita merenungkan, jika kita berpikir, apa ya hubungannya antara perempuan dan keselamatan? Perempuan adalah kaum lemah, kok dan keselamatan? Coba kita akan belajar bersama. Kita akan merenungkan bersama. Apakah yang dimaksud di dalam firman Tuhan? Pada hakikatnya Allah menciptakan perempuan adalah sebagai penolong yang sepadan. Sebagai penolong yang sepadan. Bukan seolah-olah perempuan pada posisi yang disalahkan dan dikalahkan. Ini yang perlu dikatakan, bahwa Tuhan menciptakan perempuan itu adalah sebagai penolong yang sepadan dan tidak bisa disalahkan dan dikalahkan. Karena kita lihat keadaan kelemahan seorang perempuan itu dilihat pada awalnya perempuan yang menjadikan pihak kejatuhan manusia dalam dosa. Itu yang menjadi sebab. Menjadi kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu Hawa. Perempuan yang mudah tergoda dan sebagai penggoda. Sehingga apa? Memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu yang menjadikan landasan. Namun mari kita teliti lebih ke depan lagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keterkaitan dengan sebagai tadi yang saya utarakan di depan, tergoda dan sebagai penggoda. Keterkaitan dengan ketertarikan dengan lawan jenis yang membuat laki-laki jatuh cinta. Yang membuat laki-laki jatuh cinta itu adalah keelokan, kecantikan, keelokan seorang perempuan itu yang membuat seorang laki-laki jatuh cinta. Nun sewu, semua sudah berpengalaman. Saya tidak akan bercerita dalam bagaimanakah bapak-bapak tertarik dengan mantan pacarnya. Mungkin tertarik. Mungkin diri kita menganggap diri kita tidak cantik, tidak elok. Tetapi di satu sisi pasangan kita, itulah yang paling cantik. Ya, itulah yang paling cantik. Itulah luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam. Jadi setiap yang hadir saat ini punya sejarah masing-masing yang seringkali diceritakan pada anak-anaknya.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dan sering juga nama Hawa disalahartikan hawa nafsu. Padahal itu adalah salah. Apa arti Hawa? Hawa adalah ibu dari semua yang dalam Perjanjian. Perempuan menjadi penolong yang sepadan dan menjadi alat keselamatan yang berkaitan dengan acara pada saat ini. Kita merayakan Natal sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus, merayakan keselamatan dunia yang dinyatakan pertama melalui seorang perempuan yang bernama Maria. Itulah, jadi perempuan dan keselamatan. Jadi keselamatan dunia dinyatakan pertama melalui seorang perempuan yang bernama Maria. Jadi kita belajar dari sosok perempuan. Dasar bacaan hari ini Lukas 1 ayat 46 sampai 49 yang kita baca berisi nyanyian pujian Maria. Bagian ini disebut Magnificat. Magnificat artinya apa? Bahasa Latinnya memuliakan. Mengapa Maria memuji dan memuliakan Allah? Jikalau kita melihat latar belakang Maria, seorang perawan yang baru bertunangan. Namun Maria memuliakan Allah karena karya bagi dirinya. Coba kita baca di dalam Lukas 1 ayat 31. Mungkin ada yang membawa Alkitab, bisa minta tolong dibantu membacakan. Di dalam Lukas 1 ayat 31. Yang menemukan silakan dibaca. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, terima kasih. Jelas sekali mengapa Maria memuliakan Allah. Karena malaikat mengabarkan bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi latar belakang kita. Mengapa Maria memuliakan Allah? Maria yang rendah hati telah diperhatikan Allah, sehingga keturunannya akan menyebut berbahagia. Jelas sekali di dalam ayat 46 dan 47. Ini timbul dari hati Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Maria memuji karena karya Allah atas orang yang takut akan Dia. Dipuji karena membuat harapan umatnya yang terwujud melalui Natal yang kita rayakan dan kita sambut besok tanggal 25 seluruh dunia.
merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Maria perempuan yang mendapat anugerah. Jadi Maria perempuan yang mendapat anugerah untuk melahirkan juru selamat, dan Maria merespon. Maria merespon serta menyerahkan hati dan jiwanya bergantung kepada Allah. Bukan situasi yang mudah bagi kita tentang kedatangan bayi Yesus yang dikandung. Bisa saja jika Maria tidak merespon, Maria sedih karena latar belakangnya atas keberadaannya. Namun Maria tidak sedih. Maria merespon dan memuliakan Allah. Ketika hidupnya diuji, Maria malah memuji dan berkata seperti di dalam ayat 46, jiwanya selalu memuliakan Tuhan. Pertanyaan yang menjadikan pertanyaan di dalam kehidupan kita. Seandainya kita menghadapi permasalahan, setiap kita pasti mempunyai masalah sendiri-sendiri, masalah yang berbeda. Apakah kita bisa memuji dan memuliakan Allah? Inilah rahasia. Walaupun Maria saat itu menghadapi ujian yang berat, namun Maria tetap memuliakan Allah, karena Maria adalah perempuan yang dipilih oleh Allah. Bahkan ketika nyawa kita terancam, dapatkah mulut kita berkata, jiwaku memuliakan Tuhan? Inilah yang menjadikan tantangan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Seringkali jika kita menghadapi masalah, jiwa kita lemah. Janganlah kita dianggap sebagai kaum Hawa yang lemah. Namun marilah kita dianggap sebagai kaum Hawa yang tetap kuat di dalam menghadapi segala sesuatu ujian. Dari firman Tuhan ini kita belajar melihat segala sesuatu dengan mata hati. Dengan mata hati. Ada persoalan rumah tangga, di dalam pekerjaan, terutama musibah yang terjadi di sekeliling kita. Kita bersyukur ya, di daerah Gabus paling selatan, musibah yang terjadi, kasihan. Kita tetap bersyukur saat ini kita bisa berkumpul, dan di tempat ini puji Tuhan, walaupun di Gabus tidak kebanjiran, di bagian jembatan ke barat tidak kebanjiran. Ini semua berkat Tuhan. Di tengah kesesakan, marilah kita tetap memuliakan Allah, membuka hati untuk diperbarui, semakin mampu melihat dan mensyukuri rahmat penyertaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat tema kita, perempuan. Marilah kita belajar dan merenungkan arti perempuan. Ya, coba nanti kita selesai ini kita akan bangkit berdiri. Mohon ini didengarkan apa yang saya katakan, pemenggalan abjad kata perempuan.
saya akan mengucapkan ini 2 kali. Perempuan, P-nya patuh. Mengapa demikian? Tadi kan Maria patuh. Nah, apa yang dikatakan oleh malaikat patuh? Tunduk. Kita sebagai ibu-ibu harus tunduk, patuh pada suami kita, patuh pada Tuhan. Kemudian Maria tadi kan elok, cantik. Elok, cantik. Yang cantik tidak hanya fisikanya saja, tapi cantik hatinya. Elok. P tadi patuh, elok atau cantik. Ya, Maria adalah orang yang elok dan cantik. Kemudian R, rendah hati. Maria adalah pribadi yang rendah hati, tidak sombong. Inilah yang perlu kita teladani sebagai ibu-ibu. Di mana saja kita menempatkan diri, kita boleh rendah hati terhadap sesama kita. Kita tidak sombong, tidak ada yang kita sombongkan, Bapak Ibu. Kemudian apa? Empati. Tadi seperti apa yang saya katakan, ibu-ibu itu empati. Empati beda dengan simpati loh ibu-ibu. Kalau simpati itu seorang individu merasa tertarik pada seorang karena sikap, penampilan, wibawa dan perbuatan. Hanya sebatas yang kelihatan. Tapi kalau empati itu ikut merasakan, main perasaan, ikut merasakan kesedihan orang lain, peduli dengan orang lain, mendoakan dengan orang lain. Ibu-ibu di ITJ Juwana, saya yakin begitu empatinya dengan saudara-saudaranya, dengan kita semua yang hadir pada saat ini, saling mendoakan, saling menolong, saling membantu. Itu perasaan. M, murah hati. Murah hati itu suka menolong, suka memberi. Kemudian Pu, langsung puji. Tadi Maria kan memuji Tuhan, selalu memuji Tuhan di dalam kesesakannya. Pu itu puji, A itu Allah, N itu nama kita sendiri. Nama kita sendiri, apapun keadaan kita harus memuji Tuhan. Saya ulangi ya ibu-ibu. Perempuan, P patuh, kemudian E elok, kemudian R rendah hati, kemudian E empati, terus M murah hati, P puji, ya, puji, A Allah, kemudian namaku. Ya, ini supaya ibu tidak capek. Saya mohon untuk kita boleh bangkit berdiri, Bapak Ibu. Bangkit berdiri, monggo Bapak-bapak, sakit bangkit berdiri. Kita menggunakan gerakan ya ibu-ibu untuk merespon firman Tuhan supaya kita belajar seperti sosok Maria. P patuh. Kemudian kemudian rendah hati. Nanti saya cepat rendah hati. Kemudian empati kan semua. Kemudian murah hati. Allah, namaku. Aku sendiri. Namanya sendiri. Puji Allah. Namanya saya Widari. Namanya sendiri. Ya. Sebelum saya kita sosialisasikan dulu. Kamu merdeka. E1.
memberkati. Oke. Yang lain dilarang ngiri, cukup nyanan aja. Terima, ya. Jangan dilihat tentoknya. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Satu ya. Baren, kadune digalake sisan. Kadune kaboten nih. Biar benda aja. Kaboten kadune kaboten. Kebetulan hari ini memang tepat hari lahir dalam special request. Amin. Bagaimana ibu-ibu bapak? Mantul. Didendo nyanyi sih. Ya tafate Keri. Silakan duduk kembali ibu-ibu. Ini juga surprise dan ini juga apa ya namanya ya, mengerjai saya juga ya. Sebetulnya saya juga tidak tahu ada acara seperti ini. Mengerjai orang. Sebetulnya selama hidup saya baru kali ini saya ada tiup lilin, itu baru kali ini. Biasanya kalau tiup lilin itu kalau listrik padam itu tiup lilin, tapi kok sekarang ini kok ada rotinya, luar biasa. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memberikan surprise kepada saya. Dan pada saat ini karena tadi ibu-ibu semua minta saya membawakan lagu, saya akan menyanyikan Indah Rencanamu Tuhan, karena pada hari ini Tuhan memberikan cuaca yang baik, cuaca yang sungguh luar biasa. Terlebih pada hari ini saya juga mendapatkan surprise yang luar biasa, dan itu semua karena berkah dari Tuhan. Tidak
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, dengan penuh sukacita kami datang kepadamu karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dari awal hingga saat ini. Perayaan Natal wanita GGJ Buana boleh terlaksana dengan baik, dan kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami hingga akhir nanti, bahkan sampai kepulangan kami ke rumah kami masing-masing. Bapa, kami boleh datang di tempat ini bukan suatu kebetulan ya Tuhan, tapi ini merupakan berkat anugerah yang daripada-Mu. Engkau telah memberkati program yang telah diprogramkan oleh wanita, yaitu Natal Wanita, untuk dengan acara keluar, dan kami juga mengucap syukur Tuhan di mana tempat di sini telah menyediakan begitu indahnya, begitu mewahnya bagi kami Tuhan, sehingga semua ini menambah kami semakin bersuka-cita dan penuh semangat di dalam mengikuti Natal Wanita pada saat ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap program yang telah ditentukan oleh wanita, oleh pengurus wanita GGJ Buana. Biarlah Bapa semua ini hanya untuk hormat dan kemuliaan. Bapa, jadikanlah kami sebagai wanita-wanita yang senantiasa memuliakan Engkau. Jadikan kami sebagai wanita-wanita atau perempuan yang berhikmat, yang senantiasa ambil bagian dalam pelayanan, baik di rumah, baik di gereja, di tempat kerja kami, dan dimanapun kami berada, boleh menjadi berkat buat sesama kami. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman buat kami semua. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan damai sejahtera bagi guru Injil ini, Sri Tuhan beserta keluarganya. Biarlah kiranya Tuhan pakai semakin hari semakin bulan, dan banyak berkat yang tercurah baginya dan juga keluarganya, serta apa yang telah disampaikannya boleh menjadi berkat buat kami semua, untuk menjadi kami semakin semangat dan senantiasa taat dan ambil bagian di dalam pelayanan. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa buat keluarga di tempat ini Tuhan, yang sudah berjerih payah menyediakan semuanya, baik tempat maupun hidangan yang sudah kami nikmati dan yang akan kami nikmati. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, dan Tuhan memberikan berkat yang berlimpah di tempat ini. Terima kasih Bapak. Dan sebentar Tuhan, kami juga berdoa buat Mbak Indah yang telah diberikan tambah umur 1 tahun ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga hamba-Mu ini boleh senantiasa menjadi berkat dimanapun berada. Berikan kesehatan, kekuatan di dalam pelayanan, dan juga kiranya Engkau memberkati keluarganya Tuhan, pekerjaannya, segala usahanya. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan, serta boleh menjadi berkat bagi sesamanya yang membutuhkan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan acara ini sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin dan menyertai hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Salam ibu-ibu. Selamat sore Bapak Ibu Kapolri. Karena ini acaranya mayoritas ibu-ibu. Maka yang kasih saya beri salam khusus ibu-ibu. Salam ini. Salam ibu-ibu. Iya, sing Bapak ndongan wae. Selamat sore. Damai sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Perkenankan kami selaku yang dituakan di GITC Juwana. Ketika saya mengikuti argumen nandungi panitia kepanitiaan itu saya kok wah itu kok ribet perkara sambutan sambutan kok diribut oyo-oyoan antara wanita ketua majelis sendiri aja komisi bagian ini ketua majelis saya ngomong waktu itu ibu saya iya wong sing duwe gawe iku ibu-ibu. Nek iku komisine sing nyambut ya malah lebih nges. Iya. Dikomen lagi. Iya. Dikomen lagi. Cocok gitu. Ada yang ngomong lagi. Wah, itu bolo. Iya. Bagaimanapun juga, terima kasih atas kepercayaannya untuk saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang kami hormati Bapak Gembala GITC Juwana, yang dalam hal ini Bapak Pendeta Ponco Hadi Prasetyo dan juga Guru Injil Bapak Justinus Budiono yang sebentar lagi akan menuju ke purna tugas emeritus. Emeritus tanggal 1 Februari nanti. Yang kami hormati Guru Injil Ibu Sri Widarti Estia dari GITC Gabus. Yang kami hormati Ibu kita Komisi Wanita Ibu Suprapti dan juga Ibu-ibu pengurus wanita GITC Juwana serta ibu-ibu semua yang hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih dipertemukan di tempat ini dalam keadaan damai dan sukacita. Betul, damai dan sukacita. Dan ini memang berkat Tuhan. Biasanya cuacanya cukup mengerikan beberapa hari kemarin, tapi puji Tuhan, hari ini benar-benar GITC Wanita khususnya GITC Wanita sampai GITC Juwana khususnya wanita diberkati Tuhan sesuai temanya perempuan dan keselamatan. Ketika saya menerima undangan itu lewat WA, ada tulisan perempuan dan keselamatan. Saya berpikir hubungannya apa perempuan kok kalau keselamatan? Betul itu. Saya bertanya setelah saya melihat lagi di Lukas 1, 46-49 seperti yang disampaikan tadi pagi, kebetulan sama ibu temanya ya hampir sama. Oh, jebule isinya ibu. Nah, karena perempuan ya lahir seorang juru selamat. Nah, berarti ibu-ibu wanita GITC Juwana adalah wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan keselamatan itu. Walaupun dengan catatan walaupun panjenengan semua tidak melahirkan sang juru selamat, tidak melahirkan Tuhan Yesus Kristus, tapi wanita, perempuan, disitulah Tuhan Yesus secara manusiawi
lahir di dunia yang saat ini kita peringati sebagai hari Natal. Dan kelahiran Tuhan Yesus ini membawa sukacita yang luar biasa. Tetapi jangan lupa, sekalipun membawa sukacita, kita tidak boleh lupa bahwa di balik sukacita itu ada kesederhanaan yang dibawa, yang disampaikan, misi yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita terti lahirnya saja di kandang. Coba, jauh mohon maaf ya, kalau kita orang mau melahirkan saja milih rumah sakit yang kalau puskesmas atau Dumo, iya dong. Nah ini Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Berarti dari sana Tuhan sudah merencanakan, Tuhan sudah merancang kita umat manusia diharapkan untuk memiliki sikap sederhana sesuai definisi dari perempuan yang disampaikan Ibu Gembala tadi ya. Gimana itu patuh, elok, rendah hati ya. Tapi di tempat ini perempuan ini akhirnya adalah rendah hati. Ini berlaku bukan hanya untuk ibu-ibu saja, tetapi untuk semua umat Tuhan, semua warga GITC Juwana khususnya harus memiliki sifat rendah hati. Kemudian di situ ada empati. Empati ini pun memang biasanya ibu-ibu empatinya lebih tinggi, betul, lebih tinggi ya, lebih tinggi. Tetapi empati ini juga berlaku untuk semua anak-anak Tuhan, semua warga GITC Juwana, untuk empati kepada siapa saja. Adapun memuji Tuhan adalah keharusan bagi setiap umat yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam situasi dan kondisi apapun juga. Kemudian yang selanjutnya, maka kalau kita mau seperti itu, keselamatan pasti terpancar pada diri kita, dan akhirnya banyak orang yang bisa menerima keselamatan itu dari saluran kita semua. Memang benar apa yang disampaikan Ibu Sri Widarti ya, definisi singkatan tadi. Ada pepatah atau peribahasa ini bukan, saya kok bingung. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Itu pepatah atau peribahasa bukan? Saya ini lupa. Pokoknya ada kata-kata seperti itu ya. Memang betul, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Kalau itu kita hubungkan dengan tema ini, kok rupanya cocok. Kita semua orang karena lahir dari sang ibu, kita harus menghormati ibu. Bukan berarti bapak itu sekolah buatan Pak Bancang ya. Bapak tetap juga, karena bapak menjadi imam bagi keluarga, di mana menuntun satu keluarga itu untuk menuju ke hal yang lebih baik. Kiranya kurang bijaksana kalau saya khotbah di sini, ya. Ya, khotbah di sini ya kurang bijaksana karena acaranya masih banyak. Itu yang bisa kami sampaikan. Marilah Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, kita meneladani apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Sederhana, membawa sukacita, membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Akhirnya, yang pertama kami ucapkan selamat merayakan Hari Natal tahun 2022 dan menyongsong tahun baru 2023. Dan yang kedua terkhusus untuk sahabat saya, kekasih saya, saudara-saudara saya yang terkasih yang baru saja merayakan ulang tahun Ibu Indah ini ya. Wah, luar biasa ini. Ya, selamat ulang tahun Bu Indah, panjang umur, Tuhan memberkati, tetap indah selamanya.
Ini keluarga yang bahagia Bu. Baru itu Ibu Nasir, Pak Trio ulang tahunnya diperingati orang seluruh Indonesia. PGRI 25 November nggih Pak Trio nggih. Ingkang bunda dinten menika dipun panti dipun rayakan dening sedaya kaum ibu lan bapak wonten ing GITJ Jiwono. Berbahagia sekali kompleks juga. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih atas saya kembali. Terima kasih Pak Muji. No
apapun yang dilaksanakan oleh wanita GITC Juwana. Terima kasih. Selanjutnya akan ada dalam mereka melaksanakan tugas panggilan sebagai perempuan di GITC Juwana. Berkati panitia yang sudah Tuhan pakai di dalam acara ini, khususnya acara dan kegiatan